Halo semua, kembali lagi di channel Naik Level. Pada video kali ini, saya ingin membahas saham Demas ya, atau Pura Delta Lestari Tbk. Ini perusahaan properti dan real estate ya. Sudah rilis laporan keuangan tanggal 1 Maret 2023. Ya, dan ini tanggal 10 Maret 2023 harganya nggak kemana-mana ya, harganya 168. Ya, angka cantik ya, Iluva. Kita akan cek dulu price performance-nya teman-teman ya. Kalau kita lihat price performance-nya, ini lebih banyak negatifnya daripada positifnya ya. Yang positif hanya 3 bulan yang lalu dan year to date, artinya dari awal tahun 2023 ini sudah naik 5,66%. Kalau kita lihat harga tertinggi setahun terakhir 193, harga terendahnya 156, ini lebih mendekati ke harga terendahnya teman-teman ya. Oke, seperti biasa nanti kita akan bahas saham Demas ini dari 4 analisa ya, fundamental, seasonality, bendarmologi, dan teknikal. Kira-kira ada apa di saham ini dan kedepannya akan seperti apa. Nah, sekarang kita akan bahas dulu ya kinerja jangka panjangnya Demas. Ini baru IPO tahun berapa itu ya? Belum lengkap sampai 2010 ya. Kalau kita lihat kinerjanya ini sebenarnya fluktuatif teman-teman ya. Tidak naik, tidak turun, tapi naik turun, namun ya stagnan di situ-situ aja teman-teman ya, kisarannya. Kemudian laba kotornya pun demikian ya. Laba usaha juga sebenarnya cenderung naik, namun ya ini fluktuatif ya teman-teman ya. Nggak naik, nggak turun sih ya. Ini juga fluktuatif ya. Oke, kemudian kita cek dari struktur pendapatannya. Kalau kita cek dari struktur pendapatannya juga ya sebenarnya ini fluktuatif ya. Sama 39, 43, 44 turun lagi, naik lagi, turun lagi. Kebetulan 2022 ini turun ya. Jadi secara jangka panjang sedang menurun. Ya, sehingga laba kotornya naik, kemudian beban usahanya ini juga menurun sehingga laba usahanya juga tambah naik lagi. Ya, penghasilan beban lain-lainnya ini turun teman-teman ya. Turun ya. Ada penghasilan lain-lain yang positif ya. Ya, sehingga laba bersihnya ini secara overall naik secara prosentase atau struktur pendapatan. Nah, ini kinerja jangka pendeknya teman-teman ya. Tutup laporan tutup tahun 2022 dibandingkan tutup tahun 2021. Secara pendapatan ini naik 34,07%. Laba kotornya naik 62%, laba usahanya 76%, dan laba bersihnya naik 70%. Jadi cukup lumayan teman-teman ya. Kalau kita lihat dari struktur pendapatannya ya, beban pokok penjualannya turun cukup drastis sehingga laba kotornya naik cukup drastis. Beban usahanya pun juga ikut turun ya, jadi laba usahanya juga tambah ikut naik teman-teman ya. Kemudian laba bersihnya juga naik ya, karena ini turun sayangnya teman-teman ya. Jadi penghasilan lain-lainnya turun. Ya, namun secara overall laba bersih masih naik ya, baik dari sisi nominal maupun secara struktur pendapatan. Nah, sekarang kita akan bahas valuasinya ya. Jadi pada saat video ini dibuat, eh, price to book value atau PBV-nya ini di 1,42 dan PE ratio-nya 6,65. Ya, kalau kita bandingkan dengan PBV di tahun-tahun sebelumnya, sebenarnya ini di rata-rata teman-teman ya. Nggak paling rendah juga nggak paling mahal gitu ya. Jadi di rata-rata di tengah-tengah. Kemudian secara pair, kalau secara pair ini justru masih lebih rendah daripada tahun-tahun sebelumnya ya, kecuali tahun 2022 ya naik tipis. Ya, jadi secara pair ini masih lebih rendah dibanding tahun-tahun sebelumnya karena tadi ya tahun 2022 ada peningkatan earning ya, ada peningkatan laba, namun harganya belum naik setinggi peningkatan labanya. Ya, sehingga PE ratio-nya jadi lebih rendah daripada tahun-tahun sebelumnya. Nah, kalau kita lihat ya, ROA-nya 18,3%, ROE-nya 21,28%. Ini selisihnya nggak terlalu banyak, berarti ini seharusnya hutangnya nggak banyak, teman-teman ya. Nah, kalau kita cek ya, ROE 21,28, kita bayarnya di PBV 1,42. Ya, jadi kita dapat ROE secara kita kalau beli di harga saham 168 saat ini adalah 15%. Jadi ini terbilang murah, teman-teman ya. Terbilang murah, teman-teman. Oke, jadi ini masih terbilang murah. Kemudian kita akan masuk ke dividennya. Ya, tadi sudah murah. Ini juga rutin bagi dividen, bahkan
setahun 2 kali seringnya teman-teman ya. 2022 2 kali. Ya, dividen yield terakhirnya cukup besar nih teman-teman ya. Jadi sudah valuasi murah, dividen yieldnya juga besar 10%. Ya, jadi ini sebenarnya cukup oke sih. Ya, kemudian kalau kita lihat earning per share-nya ini sudah closing ya 25 ya. Kalau kita lihat ya di tahun-tahun sebelumnya paling rendah itu adalah pembagiannya lah 90% ya, 89%. Seandainya dia sama membagikan lagi dan nampaknya akan seperti itu teman-teman ya, karena dia membagikan setahun 2 kali ya. Nanti kira-kira di bulan Juni atau Mei ini ya, Mei, Juni, April, Mei, Juni ya teman-teman ya. April, Mei, Juni dia akan membagikan kira-kira sisanya. Anggap aja dia akan membagikan paling kecil 90% ya, maka profit di tahun 2022 ini nanti akan dibagikan 22,5 ya, atau totalnya adalah 13,4%. Yieldnya cukup lumayan. Nah, karena sudah dibagikan di bulan November 2022 sebesar 15, maka nanti sisanya adalah 2,5, atau kalau teman-teman belinya di harga saat ini ya dapat yieldnya masih kecil ya 1,48, karena sisanya saja ini sama seperti tahun lalu bulan Juni ya, hanya membagi 2,5. Namun sisanya itu dibagi ini 12 ya teman-teman ya. Jadi totalnya masih cukup besar. Ya, jadi ini sebenarnya dividen yield-nya setahun cukup besar teman-teman ya dibandingkan harganya yang 168 ini. Nah, sekarang kita akan masuk ke seasonality-nya. Ini baru IPO 2015 ya teman-teman ya. Kalau kita cek di bulan Maret ini potensinya malah turun teman-teman ya. Jadi nanti kita akan lihat di akhir Maret seperti apa, dan April ini mulai lumayan naik ya teman-teman ya. Karena dividen ya biasanya biasanya ada dividen, pembagian dividen ini di Juni naiknya cukup oke, 50% sampai 22, 10, 22 ya. Jadi ada chance nanti di bulan April, Mei ini berhati-hati karena hanya baru 1 kali naik ya. Ini beruntun ya, beruntun turun terus selama 6 tahun terakhir di bulan Mei ya. Jadi nanti Juni atau Juli ini dan Agustus kesempatan untuk naiknya. Dan ini Oktober ya, Oktober akhir tahun tadi kalau kita lihat ya pembagian dividen yang besarnya di akhir tahun ya teman-teman ya. Jadi ini Oktober peluangnya untuk naik cukup tinggi ya. Jadi belinya di September nih, September turun. Nah, Oktober nanti naik pembagian dividen yang besar, karena yang di tengah-tengah ini kan cuma sisanya yang kecil ya tadi ya, makanya nggak terlalu berimpact. eh Sejak COVID ini turun terus teman-teman ya, sahamnya turun terus, tahun turun, 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 year to date ini baru naik 5% ya. Oke, ini dari seasonality-nya. Kemudian kita akan masuk ke bandarmologinya ya. Jadi ini dipegang oleh PT Sumber Arus Mulia sama Sojitz Corporation. Sumber Arus Mulia ini Sinar Maslen ya, anak kalau nggak salah ini anak usaha Sinar Maslen. Ya, jadi ini masuk ke Sinar Mas Group. Ya, ada masyarakat 17,2%. Ini sudah pasti Sinar Mas Group ya, ada Pak Mukhtar Wijaya. Ya. Kemudian jumlah pemegang sahamnya ini naik terus teman-teman ya. Cukup besar juga ya, 41.000 orang. Kalau kita lihat partisipasi asing di sini 14% ya, nggak nggak terlalu tinggi teman-teman ya. Kemudian kalau kita lihat investor asing bulan Maret ini mulai beli lagi teman-teman ya, semenjak November ini buang barang terus ya, Maret mulai beli lagi. Nah, sekarang kita akan masuk ke lebih detail ya, apa yang terjadi di saham ini selama setahun terakhir. Ya, dari struktur bandarmologi atau kepemilikan sahamnya. Nah, per Februari 2023 ini investor lokal punya 61,07% dan investor asing 38,93%. Yang menarik adalah Februari tahun lalu investor asinglah yang menguasai lebih besar saham floating di bursa ya. Kemudian selama setahun investor asing ini buang barang terus ya, terutama ini di Februari sampai Februari, Maret, April, Mei, Juni ya, sampai Juni dibuang barang terus ya. Kemudian di sini dia sempat beli lagi, kemudian dia buang lagi. Ya, ditampung oleh investor lokal ya. Jadi ketika ini turun, yang nampung investor lokal ya. Ditukar seperti ini. Ya, jadi cukup menarik ya. eh Lagi buang barang. Kemudian kalau kita cek dari terbesar ya, lokal yang paling besar adalah investor retail teman-teman ya. Dan ini
Dibandingkan tahun lalu, nambahnya lumayan banyak ya, 20,65%. Ya, kemudian terbesar kedua dari asuransi ya, dan asuransi ini sedang distribusi ya, sedang buang barang, tapi ini hanya satu kali hentakan ya, dia buang kecil-kecil, kemudian ada satu kali hentakan. Setelah itu ya dia nggak buang lagi ya. Ini yang lokalnya teman-teman ya. Kemudian investor asingnya ya, paling besar kepemilikannya ada di corporate. Ya, corporate ini juga terlihat buang barang namun hanya baru 3 bulan terakhir. Ya, 3 bulan terakhir artinya year to date ya. Kemudian terbesar keduanya ada di others. Others ini juga buang barangnya cuma di awal Februari, Maret, April, kemudian ya stabil. Ya, kemudian terbesar ketiganya ada di reksadana ya. Reksadana ini secara kontinu buang barang teman-teman ya. Secara kontinu buang barang. Dan ditampung oleh yang paling rajin menampung adalah investor retail. Oke, lokal. Oke, ini yang terjadi ya di saham Demas. Jadi investor retail lokal sedang tertarik dengan saham ini. Ya, kemungkinan karena tadi ya fundamentalnya bagus, valuasinya murah, rutin bagi dividen dan nilai dividennya yieldnya juga lumayan. Ya, jadi di hold aja, dapat dividennya seperti itu ya. Cuman kalau apa pemegang saham terbesarnya adalah investor retail ya, di mana sini 41%, tentu saja cukup sulit untuk harganya naik teman-teman ya. Kecuali ada ya tadi corporate action atau apa yang cukup besar ya yang menggerakkan ya. Ini asuransi juga buang barang pada saat ini yang menampung pada saat tekuan ini itu investor lokal ini juga tekuannya sama ya naik di sini ya teman-teman ya. Oke, ini adalah struktur sahamnya teman-teman ya, lebih detail. Kemudian kita akan masuk ke bendarmologinya yang bulan Maret aja. Tadi kan dari Februari ke Februari, sekarang dari 1 Maret sampai hari ini 10 Maret teman-teman ya. Kalau kita cek di broker summary ini sedang small accumulation ya di sini ya. Ada ini 3,5 ini cukup dominan ya. Ada dua broker yang cukup dominan, TP dan KK yang membeli. Jadi tapi ini kecil sekali teman-teman ya. Selisihnya sangat kecil sehingga terdeteksi hanya small accumulation. Nanti kita juga lihat di investor asing bulan Maret ini juga beli teman-teman ya 108 lembar saham. 100.000 lembar saham teman-teman ya. Jadi terlihat ada akumulasi kecil. Nah, ini adalah secara teknikalnya ya. Kalau kita lihat ini sebenarnya sedang ranging teman-teman ya. Sedang ranging di antara 157 ke 185, hanya berkutat-kutat di sini aja harganya. Ya, kalau boleh saya gambarkan ya, saya simulasikan kira-kira coret-coretan harga sahamnya ke depan akan seperti apa. Ya, kemungkinan sih dia akan turun lagi teman sini. Kemudian dia akan cuman berputar-putar di sini dulu teman-teman ya. Masih ranging teman-teman ya. Kira-kira sih seperti itu. Ini maaf ya kok kayak gini ya. Oke, kira-kira itu teman-teman ya. Kira-kira pergerakan harganya. Kemudian terakhir kita akan masuk ke risamnya. Ya, dari fundamentalnya tadi kinerja jangka panjang fluktuatif ya. Jadi sama kayak harga sahamnya juga fluktuatif ranging di situ-situ aja 10 tahun. Kinerja jangka pendeknya ini sedang naik. Valuasinya terbilang murah. Kemudian rutin bagi dividen. Forecast yang terdekat adalah 1,48%. Namun rata-rata setiap tahun ya 10%-an. Seasonality tadi ada peluang naik di bulan April ya. Kemudian secara bendarmologi dari Februari ke Februari sedang distribusi, namun 1 sampai 10 Maret ini terlihat ada akumulasi kecil. Dan secara teknikal di ranging ya, seperti ini ya teman-teman kinerja jangka panjangnya. Terakhir, disclaimer ya, jadi analisa yang saya paparkan di YouTube ini adalah analisa saya pribadi yang pastinya juga bisa salah. Jadi teman-teman bijaksana dalam menggunakan informasi yang ada di video ini. Ini bukan ajakan jual atau beli saham Demas ya. Jadi teman-teman silahkan cari referensi lain dari konten kreator lain ya mengenai analisa saham Demas. Oke, sampai di sini dulu video saya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video saya yang berikutnya.